Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys, how are you today? I hope you are okay. As always, before we start our study, please recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, I would like to tell you about regular and irregular verbs. Nih, ada 4 soal buat kalian nih. Number 1, apakah kamu sudah memberi tas itu? Masih ingat kan? Ada kata sudah. Berarti kalau misalkan ada kata sudah, dia menggunakan tenses apa nih? Number 2, saya menyelesaikan tugas itu kemarin. Nah, ada kata kemarin. Berarti dia menunjukkan ada spesifik waktu tertentu. Nah, berarti menggunakan tenses apa? Number 3, lantai itu sedang dibersihkan oleh dia. Masih ingat kata sedang dibersihkan oleh dia? Ada kata dia, oleh dia. Berarti ini menunjukkan apa nih? Passive voice, good. Number 4, surat itu dikirim kemarin. Nah, oke. Sekarang saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal ini. Oke, kalian bisa pause sebentar. 5 menit. Nah, kalau sudah selesai, silakan dimulai lagi. Oke, finish. Oke, kita samakan ya jawaban kalian dengan jawaban saya. Oke, number 1, apakah kamu sudah membeli tas itu? Berarti karena di sini apakahnya itu menunjukkan bahwa dia sudah dan bisa ditranslatekan sebagai sudahkah kamu membeli tas itu? Nah, berarti di sini menggunakan present perfect. Kalau menggunakan present perfect, berarti dia menggunakan verb berapa tuh? Verb 3. Oke, good. Jadi, apakah atau sudahkah kamu? Have you membeli? Verb 3 dari membeli adalah bought. The bag. Nah, apakah kamu sudah membeli tas itu? Have you bought the bag? Nah, bought di sini verb satunya adalah buy. Verb 1-nya adalah buy. Verb 2-nya adalah bought. And verb 3-nya adalah bought juga ya. Oke, biar kalian tahu perbedaan regular and irregular. Jadi number 2 dulu ya. Number 2, saya menyelesaikan tugas itu kemarin. Karena di sini ada kata kemarin. Kemarin itu adalah spesifik waktu tertentu. Jadi menggunakan tenses simple past. Oke, good. Saya menyelesaikan tugas itu kemarin. Dan rumus simple past itu adalah subject plus verb to. Jadi I menyelesaikan itu finish. Nah, karena di sini verb 2 berarti menggunakan finished. The test yesterday. Nah, finish di sini asal katanya itu finish ya. Verb 1-nya adalah finish. Verb 2-nya adalah finished. And verb 3-nya adalah finish juga. Nah, jelas kan mana itu regular and irregular? Nah, karena regular itu berarti teratur dan irregular itu tidak beraturan. Berarti yang kata kerja yang teratur itu yang mana sih? Oke, kata kerja yang teratur itu adalah yang number 2. Finish, finished, finished. Ya, cara membacanya adalah dengan memantulkan huruf D setelah kata finish. Jadi dibacanya bukan finished, tapi finished. Finished. Okay? Repeat after me. Finish, finished, finished. Good. Nah, kalau number 1 itu karena katanya dari kata buy, bought, jauh ya. Tidak seperti finish tinggal ditambahkan ed. Nah, kalau buy itu dirubah menjadi bought. Nah, ini namanya irregular verb. Tuh. Oke,
Number 3, lantai itu sedang dibersihkan oleh dia. Jadi gimana? The floor is being cleaned by, dia laki-laki ya, him. Nah, karena di sini ada kata sedang di sini ditunjukkan oleh kata being. The floor is being cleaned by him. Kalau misalkan ada passive voice, berarti passive voice itu menggunakan verb 3 ya. Clean itu verb 1-nya adalah clean. Verb 2-nya cleaned. And verb 3-nya clean juga. Oke, repeat after me. Clean, cleaned, cleaned. Ya, bukan clean, cleaned, bukan, tapi cleaned, cleaned. Oke, next, the last, surat itu dikirim kemarin. Nah, surat itu dikirim kemarin. Jadi, the letter was sent yesterday. Nah, karena di sini ada kata was itu adalah to be kan, to be dari past. Nah, berarti kalau misalkan ada to be, berarti itu harus menggunakan verb berapa? Verb 3 ya, bukan verb 2. Berarti send di sini, send, verb 1-nya send, verb 2-nya send, and verb 3-nya send. Nah, send di sini menggunakan verb 3 karena sebelum kata send itu ada kata was. Was itu adalah to be. Okay? Do you understand, guys? Well, as I told before, setiap perubahan tenses, jenis kata yang akan berubah adalah verb. Nah, jadi verb itu ada 3, ada verb 1, verb 2, and verb 3. Nah, verb 1 itu sendiri disebut juga sebagai, ada yang tahu? Base form or infinitive. And verb 2 disebut juga sebagai past simple. Next, verb 3 disebut juga sebagai past participle. Well, verb 1. Nah, verb 1 itu bentuk dasar dari kata kerja yang belum dirubah dan ditambahi apapun. So, jika kalian ingin mentranslate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, misalkan kalian ingin mentranslate makan, yang kalian temukan di dalam kamus pasti apa? Eat. Kalau misalkan kalian ingin menemukan kata pergi dalam bahasa Inggris, pasti kalian menemukan go. Kalau misalkan kalian ingin menemukan open, pasti artinya membuka. Dan terakhir, jika kalian ingin menemukan find, pasti kalian akan menemukan ya. Nah, inilah verb 1. Jadi verb 1 itu sangat mudah untuk menemukannya di dalam kamus. Nah, beda lagi dengan verb 2 and verb 3. Nah, beda lagi dengan verb 2 and verb 3. Nah, disinilah kalian akan menemukan regular verb dan irregular verb. Nah, contohnya di verb 2 ini, kalian ingin menemukan verb 2 dari kata pergi. Nah, pasti kalian tidak akan langsung menemukan nih. Pas kalian buka kamus, buka kata pergi, pasti kalian tidak akan menemukan kata went. Nah, jadi verb 2 and verb 3 itu bisa kalian temukan di dalam kamus Oxford atau di dalam kamus biasa yang ada di tengah-tengahnya. Nah,
Nah, contohnya kalian ingin mentranslate kata when. Nah, pasti kalau misalkan kalian ingin mentranslate kata when, pasti akan diarahkan untuk membuka verb to dari kata go. Nah, berarti kalau misalkan kalian ingin mentranslate when, pasti diarahkan ke kata go. Nah, terus kalian ingin mentranslate misalkan drunk. Nah, pasti kalian tidak akan menemukan nih drunk itu apa, dan pasti akan diarahkan ke kata drink. Nah, disinilah adanya regular and irregular verb. Nah, jadi ingat kan, kalau verb 1 itu digunakan untuk waktu sekarang dan sedang berlangsung kalau ditambah verb in. Nah, sedangkan kalau verb 2 and verb 3 itu adalah digunakan untuk kejadian yang telah berlalu, apapun tensisnya, atau disebut juga past. Nah, tapi kalau misalkan ada verb 3 di kalimat pasif, tidak selalu kejadian yang telah berlalu, walaupun kejadian sekarang kalau pasif pasti selalu menggunakan verb 3. Nah, biar kalian mudah nih, regular and irregular, mau yang sulit dulu atau mau yang mudah dulu? Tapi biasanya setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Berarti saya akan menjelaskan yang irregular terlebih dahulu ya. Yang for example verb 1, yang irregular verb, contohnya go. Nah, verb 2 nya adalah when, dan verb 3 nya adalah gone. Next, contohnya lagi eat. Jadi ate and eaten. Next, swim. 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 Drink. Drink. Nah, di dalam irregular ini sendiri ada sekitar kurang lebih 277 kata yang termasuk irregular verbs. Tapi ada there is exception ya for irregular verbs. Contohnya kata cut. Verb 2-nya masih tetap cut dan verb 3-nya masih tetap cut. Ada lagi selain cut itu adalah put. Verb 2-nya adalah put. Dan verb 3-nya adalah put juga. Nah, ini adalah pengecualian untuk beberapa kata. Kalian bisa menemukannya di kamus ya. Next, kalau regular. Nah, kalau regular itu contohnya open, opened, and opened. Washed, washed, washed. Next, top, top, top. Terus died, died, and died. Nah, dibacanya bukan dia deh, tapi died gitu. Nah, biasanya kan kalau misalkan irregular itu adalah gimana sih cara atau trik yang paling mudah untuk menghafal regular? Ada trik nggak sih? Nah, kalau di irregular sendiri ini tidak ada trik untuk menghafal perubahan verb ini. Dan kalau misalkan kalian ingin tahu mana regular dan irregular, trik satu-satunya yaitu menghafal. Nah, menghafalnya tinggal menghafal yang irregular aja, yang 277 kata, daripada kalian harus menghafal regular verb yang ribuan katanya. Hayo, nih pilih mana? Oke, I think enough. Ya, jadi mudah kan regular dan irregular? Kalau regular itu tinggal menambahkan ed di setiap akhiran verbnya, sedangkan kalau irregular, nah ini irregular. Jadi berubah total ya, dari kata go menjadi went menjadi gone gitu. Oke, thank you for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.